Pernahkah Anda membayangkan seorang pemimpin yang tidak pernah marah, selalu berpuasa di siang hari, dan beribadah sepanjang malam tanpa melewatkan satu hari pun? Di tengah dunia yang penuh dengan pemimpin haus kekuasaan, sejarah mencatat seorang pria yang naik takhta bukan karena garis keturunan, melainkan karena ia satu-satunya yang berani menerima tantangan mustahil. Beliau adalah Nabi Zulkifli alaihi salam. Namanya mungkin tidak sesering Nabi Musa atau Nabi Ibrahim disebut, namun kisahnya adalah standar tertinggi tentang sebuah janji. Zulkifli sendiri bukanlah nama asli, melainkan gelar yang berarti sang pemilik kesanggupan atau orang yang memegang teguh janji. Kisah ini bermula ketika seorang raja tua yang soleh ingin turun takhta dan mencari pengganti. Syaratnya sangat berat. Orang tersebut harus mampu berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan yang paling sulit, ia tidak boleh marah dalam keadaan apapun. Dari seluruh rakyatnya, hanya satu pemuda yang mengangkat tangan. Namun, benarkah ada manusia yang bisa menahan amarah saat diuji dengan provokasi yang sangat licik? Iblis merasa tertantang untuk menghancurkan kesabaran Zulkifli. Hari ini, kita akan melihat bagaimana Nabi Zulkifli menghadapi teror mental dari iblis yang menyamar menjadi kakek tua yang menyebalkan. Simak video ini hingga akhir, karena kisah Nabi Zulkifli adalah pelajaran tentang bagaimana kekuatan pengendalian diri bisa mengubah takdir sebuah bangsa. Sebelum kita lanjut, klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Mari kita masuk ke masa kepemimpinan sang pemegang janji. Banyak ulama tafsir, termasuk Ibnu Katsir, menyebutkan bahwa nama asli Nabi Zulkifli adalah Bashar. Beliau diyakini merupakan putra dari Nabi Ayub AS. Jika kita mengingat betapa sabarnya Nabi Ayub menghadapi penyakit selama 18 tahun, maka tidak mengherankan jika Zulkifli mewarisi gen kesabaran yang luar biasa dari ayahnya. Beliau diutus untuk kaum di wilayah Syam, Suriah, dan sekitarnya. Zulkifli hidup di masa kepemimpinan seorang raja yang salih, yang menurut beberapa riwayat adalah Nabi Alyasa AS. Sang raja merasa usianya sudah senja, dan ia tidak memiliki keturunan untuk melanjutkan kepemimpinannya. Maka ia mengumpulkan rakyatnya dan berkata, "Siapa yang sanggup memenuhi 3 syaratku, maka aku akan menyerahkan kerajaan ini kepadanya. Berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan tidak pernah marah." Pada hari pertama, semua orang terdiam karena syarat tidak boleh marah adalah yang paling sulit dilakukan bagi seorang calon pemimpin. Namun Bashar, Zulkifli, berdiri dan berkata, "Saya sanggup." Raja kemudian menunda keputusannya hingga keesokan harinya untuk melihat apakah ada orang lain. Namun pada hari kedua, tetap hanya Bashar yang berani. Akhirnya, Raja menyerahkan tahtanya kepada Bashar, dan sejak saat itu ia dipanggil Zulkifli. Bab ini mengajarkan kita bahwa tanggung jawab besar hanya diberikan kepada mereka yang memiliki disiplin diri yang kuat. Zulkifli tidak mengejar kekuasaan, tapi kekuasaan datang kepadanya karena integritasnya. Setelah menjadi raja, Nabi Zulkifli menjalankan rutinitas yang luar biasa berat. Setiap hari beliau berpuasa, dan sepanjang malam beliau berdiri untuk bermunajat kepada Allah. Beliau hanya tidur sebentar di waktu Qailulah, siang hari sebelum zuhur, agar fisiknya tetap kuat. Meskipun sangat sibuk sebagai nabi dan raja, beliau tetap memegang teguh janjinya untuk melayani rakyat dengan penuh kelembutan. Beliau memimpin dengan adil, memutuskan perkara tanpa memihak, dan selalu mendahulukan kepentingan orang miskin. Masyarakat Syam merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun, kesucian hati Zulkifli membuat iblis sangat geram. Iblis mengumpulkan para pengikutnya dan berkata, "Siapa di antara kalian yang bisa menggoda Zulkifli agar ia marah?" Namun, para setan kecil menyerah karena mereka tidak bisa menembus benteng ibadah Zulkifli. Iblis akhirnya memutuskan untuk turun tangan sendiri. Ia tahu bahwa satu-satunya cara membuat seseorang marah adalah dengan mengganggu hak-haknya, menghambat istirahatnya, dan menguji kesabarannya di saat ia sedang lelah. Iblis merancang sebuah skenario licik yang melibatkan penyamaran sebagai seorang kakek tua yang sedang dizalumi. Bab ini menunjukkan bahwa godaan seringkali datang di saat kita sudah merasa paling dekat dengan Allah, dan seringkali ujian bagi seorang pemimpin justru datang saat ia sedang memberikan pelayanan terbaiknya bagi rakyat. Suatu hari, saat Nabi Zulkifli baru saja hendak memejamkan mata untuk tidur siang, satu-satunya waktu istirahat beliau setelah semalaman beribadah, tiba-tiba ada ketukan keras di pintu istananya. Iblis yang menyamar sebagai kakek tua renta datang berteriak-teriak meminta keadilan. Zulkifli bangun dengan wajah tenang dan membiarkannya masuk. Kakek itu bercerita panjang lebar tentang perselisihan antara dirinya dengan kaumnya. Ia berbicara dengan berbelit-belit, mengulang-ulang cerita, dan sengaja membuang-buang waktu Zulkifli
agar waktu tidur siangnya habis. Zulkifli mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menunjukkan tanda-tanda jengkel sedikitpun. Beliau kemudian berkata, "Baiklah, saat aku duduk di pengadilan nanti sore, datanglah kemari. Aku akan selesaikan masalahmu." Namun di sore hari, kakek itu sengaja tidak datang. Zulkifli menunggunya di pengadilan sampai malam, tapi kakek itu menghilang. Malamnya, Zulkifli kembali beribadah tanpa tidur. Keesokan siangnya, saat Zulkifli baru saja meletakkan kepalanya di bantal karena sangat mengantuk, kakek itu datang lagi dan berteriak lebih keras dari sebelumnya. "Kaumku sangat jahat, mereka tidak mau memberikan hakku," seru sang kakek. Zulkifli kembali bangun, mendengarkan kembali cerita yang sama, dan tetap tidak marah. Beliau hanya berkata, "Kenapa engkau tidak datang sore kemarin?" Kakek itu membuat alasan palsu yang tidak masuk akal. Zulkifli hanya tersenyum dan meminta kakek itu datang lagi sore nanti. Bab ini menggambarkan betapa sabarnya Zulkifli dalam menghadapi rakyat yang sulit, sebuah kualitas yang wajib dimiliki setiap pemimpin. Skenario kakek tua itu terus berulang. Pada hari ketiga, tubuh Nabi Zulkifli sudah sangat lelah karena kurang tidur. Beliau meminta keluarganya untuk menjaga pintu depan dan berkata, "Jangan izinkan siapapun masuk ke kamar ini. Aku benar-benar butuh tidur sejenak agar kuat beribadah nanti malam." Keluarga dan pengawalnya pun menjaga ketat pintu kamar beliau. Iblis, kakek tua itu, datang lagi. Ia mencoba masuk lewat pintu depan, tapi dihalangi oleh pengawal. "Aku punya urusan penting dengan raja," teriaknya. Namun pengawal tetap melarangnya. Iblis tidak menyerah. Melalui kekuatan sihirnya, ia memanjat dinding belakang istana dan masuk ke kamar Zulkifli melalui lubang ventilasi atau celah kecil. Zulkifli yang sedang berbaring terkejut melihat kakek itu tiba-tiba sudah berada di dalam kamarnya, padahal pintu terkunci rapat. Zulkifli melihat ke arah pintu yang masih terkunci dan sadar bahwa orang di depannya bukanlah manusia biasa. Beliau bertanya, "Bagaimana engkau bisa masuk?" Iblis pun menampakkan wujud aslinya atau mengakui identitasnya. Ia berkata, "Aku adalah musuh Allah. Aku mencoba segala cara untuk membuatmu marah agar janjimu kepada raja tua itu batal, tapi aku gagal." Zulkifli tidak membalas dengan kemarahan atau makian karena kamarnya dimasuki secara ilegal. Beliau justru bersyukur kepada Allah karena telah membantunya menjaga janji. Kejadian ini membuat beliau semakin teguh dan diabadikan dalam Al-Quran sebagai golongan orang-orang yang sabar. Bab ini mengajarkan kita bahwa pengendalian diri adalah senjata terkuat untuk mengalahkan ego dan godaan syaitan. Kesabaran Nabi Zulkifli tidak hanya diuji oleh iblis, tapi juga oleh rakyatnya sendiri. Suatu ketika, terjadi peperangan melawan kaum yang zolim. Sebagai raja, Nabi Zulkifli memerintahkan rakyatnya untuk pergi berjihad membela kebenaran. Namun, Bani Israel saat itu kembali menunjukkan sifat keras kepala mereka. Mereka takut mati dan enggan pergi berperang. Mereka memberikan syarat yang sangat aneh kepada Zulkifli. "Kami akan pergi berperang bersamamu, asalkan engkau berdoa kepada Allah agar menjamin tidak ada satupun dari kami yang mati di medan perang." Ini adalah permintaan yang secara logika sangat mustahil dalam peperangan. Namun, Nabi Zulkifli tidak memarahi mereka atas ketakutan yang pengecut itu. Beliau justru bersujud dan berdoa kepada Allah, mengadukan permintaan kaumnya. Allah mengabulkan doa Zulkifli. Ini adalah salah satu mukjizat beliau. Selama peperangan berlangsung, tidak ada satupun pengikut Zulkifli yang tewas di medan perang. Mereka memenangkan pertempuran tanpa ada satupun jatuh korban jiwa di pihak mereka. Hal ini membuat rakyatnya semakin kagum dan tunduk kepada kepemimpinannya. Bab ini menunjukkan bahwa kelembutan seorang pemimpin bukan berarti kelemahan. Sebaliknya, kelembutan yang disertai dengan kedekatan kepada Allah bisa menghasilkan keajaiban yang tidak bisa dicapai dengan kekasaran atau paksaan. Nabi Zulkifli wafat dalam keadaan telah menunaikan semua janjinya. Beliau berhasil menjaga puasa siangnya, sholat malamnya, dan yang paling luar biasa, beliau berhasil menjaga hatinya dari api amarah selama masa kepemimpinannya. Beliau wafat pada usia yang cukup lanjut, sekitar 75 hingga 95 tahun, dan dimakamkan di wilayah Kifil, Irak, menurut salah satu riwayat populer. Dalam Al-Quran, nama Zulkifli disebut berdampingan dengan Nabi Ismail dan Nabi Idris dalam surah Al-Anbiya ayat 85. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
Penyebutan ini sangat istimewa karena beliau disandingkan dengan nabi-nabi besar yang memiliki tingkat kesabaran luar biasa. Beliau membuktikan bahwa menjadi seorang penguasa dunia tidak harus kehilangan kemuliaan akhlak. Warisan terbesar Nabi Zulkifli adalah konsep integritas. Beliau mengajarkan bahwa seorang pria sejati adalah ia yang bisa memegang ucapannya, meskipun dalam kondisi yang paling tidak nyaman. Beliau juga mengajarkan bahwa emosi adalah pilihan. Kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain yang menyebalkan, seperti kakek tua penyamaran iblis, tapi kita punya kontrol penuh atas reaksi kita sendiri. Bab ini adalah penghormatan bagi para pemimpin dunia yang memilih jalan damai dan pengendalian diri di tengah hiruk-pikuk kekuasaan yang seringkali membutakan. Sahabat, kisah Nabi Zulkifli AS adalah pengingat yang sangat kuat bagi kita yang hidup di zaman yang serba cepat dan mudah memicu emosi. Seringkali kita merasa punya alasan untuk marah saat lelah, saat merasa dizolimi, atau saat orang lain tidak menepati janji. Namun Nabi Zulkifli menunjukkan bahwa menahan amarah adalah kunci utama untuk mendapatkan kasih sayang Allah dan kepercayaan manusia. 3 pelajaran utama dari sang pemegang janji. Integritas di atas segalanya. Jika Anda berjanji, penuhilah, meskipun syaratnya berat. Janji adalah utang yang mencerminkan kualitas iman kita. Sabar adalah kekuatan. Marah itu mudah, tapi menahan amarah di saat kita berkuasa untuk melakukannya adalah kekuatan yang sesungguhnya. Keseimbangan hidup. Zulkifli mampu menyeimbangkan peran sebagai hamba, ibadah malam, sebagai pejuang, puasa siang, dan sebagai pemimpin melayani rakyat. Terima kasih telah menyimak kisah Nabi Zulkifli AS hingga akhir. Semoga kita bisa meneladani sifat beliau dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga lisan dan hati kita dari amarah. Jika video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda. Tulis di kolom komentar. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan sifat sabar dan lisan yang terjaga. Saya, Suara Surau, sampai jumpa di kisah Nabi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.